Stabilisasi emulsi dapat dilakukan dengan 1. Surfaktan atau biopolimer. Surfaktan atau biopolimer yang akan mengadsorpsi permukaan yang merupakan kepanjangan dari Surface Active Agents. Surfaktan merupakan suatu wetting agents yang dapat menurunkan tegangan permukaan atau surface tension suatu cairan dan menurunkan tegangan antarmuka atau interfacial tension antara dua cairan. Ketika surfaktan teradsorpsi pada permukaan, akan terbentuk suatu penghalang untuk mencegah droplet kontak dengan droplet lain. Surfaktan umumnya merupakan molekul amfifilik yang terdiri dari bagian hidrofilik dan lipofilik atau hidrofobik. Mekanisme stabilisasi dengan surfaktan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, mekanisme steric hydrans terjadi untuk surfaktan non-ionik. Bagian hidrofobik akan terikat pada fase minyak, bagian hidrofilik akan terikat pada fase air. Yang kedua, mekanisme elektrostatic repulsion terjadi pada surfaktan anionik atau kationik, di mana droplet akan dilapisi oleh rantai yang mempunyai gugus bermuatan. Permukaan droplet akan mempunyai muatan positif atau negatif. 2. Stabilisasi dengan polimer. Penambahan polimer akan meningkatkan viskositas sehingga akan menurunkan kecepatan koalesensi, terutama jika polimer membentuk gel atau rantai polimer akan membentuk suatu jaringan yang memerlukan gaya minimum untuk memecahkannya. Dalam jaringan seperti ini, droplet secara fisik ditangkap oleh jaringan dan emulsi akan stabil. Salah satu contoh metode stabilisasi yang sering kita jumpai ada di margarin, yang merupakan air dalam minyak. Emulsi secara umum sulit untuk menstabilkan emulsi W/O. 3. Stabilisasi dengan protein. Protein mempunyai rantai polimer asam amino yang dapat bersifat sangat hidrofilik maupun sangat hidrofobik. Ketika molekul protein dalam suatu fase air mendekati minyak, ada kemungkinan semakin hidrofobik bagian afinitas antarmuka minyak. Oleh karena itu, protein cenderung untuk menyerap di antara minyak air. Biasanya sekali protein diserap menjadi minyak air antarmuka, adsorpsi akan menjadi irreversibel. Protein adalah molekul besar sehingga berdifusi secara perlahan melalui fase air menuju antarmuka. 4. Stabilisasi dengan partikel. Pada droplet yang distabilisasi oleh partikel, droplet pada fase dispersi dapat membentuk stabil droplet. Jika partikel padatan terbasahi, sebagian oleh fase kontinu sehingga berada pada sisi eksternal pada lapisan antar fase minyak.